Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kembali Engkau satukan kami, hamba-hambamu. Tuhan, terima kasih buat persekutuan kami pada pagi ini. Terima kasih juga buat anugerah-Mu sepanjang malam sudah kami rasakan, sudah kami alami. Hari ini sebelum kami melangkah Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Engkau. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami sama seperti uap. Bahkan hidup kami Tuhan selangkah dari maut. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau di setiap saat, di setiap waktu dalam kehidupan kami. Karena hanya Tuhan tempat kami bergantung, hanya Tuhan tempat kami berserah, hanya Tuhan tempat kami mengadu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk kami sebentar merenungkan firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami firman-Mu, setiap firman yang keluar dari mulut Engkau Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kalau ada juga Tuhan kuasa-kuasa yang dual daripada kuasa Tuhan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu Tuhan, yang membuat kami tidak fokus, yang membuat kami tidak konsentrasi Tuhan. Bahkan Tuhan ingin mengacaukan hati dan pikiran kami. Kami mau satukan iman dan hati kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu, pengurapan-Mu, otoritas-Mu Tuhan, roh pengertian Engkau curahkan bagi setiap kami. Sehingga Tuhan, setiap kami mendengarkan renungan pada pagi ini, kami semua diberkati Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin. 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 Baik, puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita akan membaca Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di sana judul perikopnya yang ditulis Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca. Ya, mohon Pak Sony baca, Pak Sony. Salam Pak Sony. Shalom, shalom. Ya, salam, silakan Pak Sony baca. Taruh Pak ya. Ya. Filipi pasal berapa Pak? Pasal 2. Filipi pasal 2 Pak, ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1. Ayat 1 sampai 11. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Sony. Siap. Puji Tuhan Bapak Ibu, kekasih-kekasih Kristus, pada pagi ini dikatakan hanya ada di dalam Kristus. Lalu dikatakan di sana tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau seandainya kita tidak di dalam Tuhan pada pagi ini, saya dan Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu. Karena kita beda suku, beda bahasa, beda budaya, beda tradisi. Tetapi oleh karena Kristus di sini dikatakan, tidak ada yang kaya juga, tidak ada yang miskin, tidak ada yang bos. Kita semuanya sama di hadapan Allah. Karena kita punya contoh kita yang pertama adalah Yesus Kristus. Yang dikatakan walaupun dia Allah yang agung, dia Allah yang suci, dia Allah yang maha mulia. Namun dikatakan dia mengosongkan diri, menyerupa dengan seorang hamba. Dia bukan seperti manusia, saudara, layaknya. Nah, oleh karena itu kita pada pagi ini kita bersyukur, kita punya panutan. Kita punya panutan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, saudara. Yang sebagai Allah tidak segan-segan datang ke dalam dunia untuk menolong dan memberkati kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di sini kita dikatakan oleh Paulus barangkali dia melihat kebutuhan orang-orang yang ada, jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Mungkin mereka di sana, saudara, suka mencari kepentingan sendiri. Mungkin mereka di sana, saudara, sudah berpecah dari roh. Makanya di sana dikatakan Paulus menasihatkan mereka supaya dikatakan mereka bersatu hati, merendahkan diri seperti Kristus, saudara. Nah, saya yakin Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan pada pagi ini kita mau merendahkan diri. Oleh karena itu ada pepatah kita, saudara, sebagai orang Indonesia, sebagai budaya kita ketimuran, dikatakan kita di sana berdiri sama tinggi, duduk sama rendahnya, saudara. Nah, di dalam Tuhan itu, saudara, kita bersyukur. Bahkan kita di sana dikatakan disuruh saling mengasihi. Dikatakan, saudara, ayat yang pertama dan kedua dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu kata Paulus, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehat sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Itu, saudara, yang dikatakan, saudara, satu roh. Nah, hari ini ada kita melihat Bapak kita di situ yang sedang tergeletak. Nanti barangkali kita akan berdoa bersama. Kita minta, saudara, kalau kita punya kesatuan hati, dan saya yakin persekutuan kita di JPM ini pasti mendatangkan sukacita, pasti mendatangkan berkat Allah, pasti mendatangkan kesukaan bagi Allah. Karena dia melihat kita hamba-hamba Tuhan bersatu, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang kulit, tanpa memandang warna rambut, saudara. Tapi kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu yang Tuhan suruh kita pada pagi ini. Dia mau memberkati kita supaya kita tetap bersatu. Di mana kita melihat sekarang kita diperhadapkan dengan tahun politik. Saudara, kita diperlihatkan nanti ada politik yang saling berjuang, supaya mereka punya kuasa sendiri-sendiri. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita semakin punya kesatuan hati, kesatuan roh, bahkan saling mendoakan, apabila perlu saling membantu. Nah, supaya dikatakan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Karena Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu tidak secara kebetulan. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu jadi garam dan terang dunia. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena dunia ini dikatakan sudah tawar hati. Saya dan Bapak Ibu diutus oleh Tuhan supaya kita punya kesatuan hati. Mari kita tanggalkan sifat kesombongan kita, sifat keakuhan kita, sifat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan tidak menyenangkan hati sesama. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita. Tidak ada sekat, saudara. Nah, saya lupa tadi memperkenalkan diri. Saya dari Kalimantan Barat. Nah, Kalbar di daerah Kabupaten Bengkayang. Lalu saya juga sebagai salah seorang hamba Tuhan yang melayani di Gereja Bethel Indonesia. Tapi saya bersyukur kalau kita bisa satu hati pada pagi ini. Kita berbeda-beda denominasi. Barangkali Tuhan menciptakan Bapak Ibu sebagai mata, ada yang diciptakan sebagai hidung, sebagai telinga, sebagai kaki, sebagai tangan, saudara. Tapi kita punya kesatuan indah. Pelangi itu dikatakan, saudara, pelangi itu berbeda-beda warna. Tapi dikatakan ketika mereka bersatu, mereka nampak keindahan, lalu nampak kemuliaan di sana. Orang memuji-muji dia, saudara. Nah, pada pagi ini, mari kita satukan hati kita satukan roh. Kita buang kepentingan kita diri sendiri. Kita buang mencari puji-pujian itu, saudara. Biarlah yang layak dipuji dalam kehidupan kita pribadi hanya Tuhan
Tuhan yang dipuji, hanya Tuhan yang dimuliakan lewat pelayanan kita, lewat doa kita, lewat kesatuan hati kita, lewat saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengampuni, bahkan saling jadi berkat, saudara. Itu yang Tuhan mau pakai kita pada hari-hari ini. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Koordinator, nah, yang sudah mempercayakan, yang sudah mendaulat pada pagi untuk membagikan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman yang saya bagikan pada pagi ini mendapat tempat yang layak, menjadi rema dalam hati kita, supaya kita dikatakan punya kesatuan hati. Karena hanya orang yang ada dalam Kristus, saudara. Makanya di sini tadi Paulus katakan intinya, saudara, di ayat yang kelima, karena dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu, dikatakan di sana, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Karena, saudara, kalau kita beda budaya, beda bahasa, beda kulit, beda rambut, saudara, biasanya itu, saudara, yang jadi musuh kita. Wah, saya tidak kenal orang ini. Nah, saya tidak bisa bersahabat dengan dia. Tetapi, saudara, di sana dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, ditaruh pikiran kita, saudara. Taruh pikiran Kristus, saudara, digantikan biar pikiran Kristus yang bertata di hati kita. Dan dikatakan perasaan kita, saudara, dalam Kristus juga kita taruh, saudara. Karena, saudara, di dalam Kristus, makanya Kristus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena dikatakan aku pribadi yang lemah lembut. Aku pribadi yang dikatakan, saudara, pribadi yang lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pribadinya pribadi yang rendah hati, pribadi yang penuh belas kasihan, pribadi yang penuh, saudara, dia tidak pernah melihat, saudara, ketika dia dalam kehidupannya, dalam pelayanannya selama 33 tahun dia dalam dunia, saudara, dia mengabdikan diri, bahkan dikatakan tadi dia mengosongkan dirinya, padahal dia adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu, saudara, Bapak Ibu, saya tidak tahu kita dari latar belakang mana pelayanan kita, yang penting, saudara, hidup ini bermanfaat bagi kita sesama, bagi Tuhan terlebih, saudara. Karena dikatakan, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, apa yang kita buat lakukan pada hari ini, saudara, makanya Kristus dimuliakan karena dia melebihi rupa seorang hamba. Nah, berarti, saudara, dengan kata lain, kalau kita mau menjadi hamba yang luar biasa, saudara, adalah kita melayani, bahkan lebih lagi, saudara. Bahkan kita tidak dianggap tidak diperhitungkan, saudara. Tetapi dikatakan Tuhan mau, saudara, saya dan saudara, nanti satu saat, saudara, endingnya, saudara, kita akan melihat Yesus itu dimuliakan karena dia mengosongkan dirinya, saudara, mengosongkan rupanya, saudara, sebagai seorang hamba, mengosongkan dia sebagai dia punya tahta, saudara, dia mengosongkan tahtanya untuk datang kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan hari ini, saudara, melalui hambanya, melalui rasulnya Paulus, supaya kita punya kesatuan hati, tidak lagi memandang suku, latar belakang, ras, tidak lagi memandang wah dari gereja mana. Saudara, kami bersyukur kami ada di wadah gereja Betel Indonesia. Kami tidak menganggap yang lain rendah lalu menganggap diri kami, saudara, lebih istimewa, tapi kami semua, kami mau nyatakan bahwa kami sama di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi ini, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah firman ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya yakin, saudara, ketika kita melakukan perintah Kristus ini, saudara, kita pasti punya kesatuan hati, baik di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, bahkan di persekutuan kita yang sudah dibentuk ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu. Biarlah firman Tuhan ini. Silakan Pak Pendeta Kris, ditutup dulu firman Tuhan dengan doa. Salam Pak Kris. Ya. Salam Pak Kris. Salah pencet kali Pak Kris, udah nggak ada. Ada, masih ada, tapi tidak masih ada.